Alhamdulillah, selalu kita memuji Sang Pencipta Allah dengan kerendahan hati, dengan rindu dan berharap agar rahmatnya selalu diturunkan kepada kita. Karena memang dia telah menjanjikan dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai tanda syukur dan berterima kasih kepadanya, maka dia akan penuhi segala kebutuhan kita. Dan kita selanjutnya panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan dijanjikan akan dibalas 10 kali tambahan rahmat dengan mengucapkan sekali saja. Dan juga sebagai bentuk berterima kasih atau terima kasih kita kepada manusia terbaiknya yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan juga 10 tahun fase Madinah semuanya dengan penyempurnaan syariat Allah dan ayat-ayat turun sampai akhirnya agama ini lengkap dan sampai kepada kita semua dan kita punya panduan hidup. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian dalam masalah imamah ini, atau dalam bab solat, tepatnya pasal masalah imamah atau menjadi imam, syarat untuk menjadi imam, ya. Tentu untuk menjadi imam teman-teman sekalian ada syarat-syarat dalam syariat. Karena imam ini seperti perwakilan manusia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau sholat kita sedang komunikasi dengan Allah. Maka imamlah yang mewakili kita semua. Makanya dia yang membaca Al-Fatihah kita mengaminkan, dia yang instruksikan takbir, ruku, i'tidal kita harus patuh. Yang melanggar imamnya malah dihukum, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang mendahului gerakan imamnya maka kepalanya akan diganti oleh Allah menjadi kepala keledai, ya. Ancaman yang sangat tegas. Yang patuh pada imam dianggap insya Allah sah sholatnya. Kalau yang tidak patuh, melanggarnya maka dianggap batal. Makanya imam ini punya kriteria khusus, ya. Tidak bisa sembarangan. Banyak orang subhanallah masuk satu masjid nyelonong-nyelonong aja menjadi imam, ya. Apalagi kalau masjid itu dasarnya ada imam tetapnya, nggak boleh kita nyelonong kecuali kita dipersilahkan, ya. Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah masalah imam atau menjadi imam, syarat-syarat imam. Poin pertama, syarat-syarat imam. Syarat-syarat seorang imam yaitu laki-laki, adil dan berilmu. Yang dimaksud adil di sini bukan hanya sekedar kejujuran, tapi dalam ilmu hadis kalau dikatakan adil artinya orangnya itu punya ilmu yang cukup yang membuat akhirnya dia bisa berlaku adil, atau dia punya cukup ilmu yang membuatnya selalu berada pada kebenaran. Jadi tidak sah seorang wanita mengimami sholat laki-laki. Seorang yang fasik, yang jauh dari agama, yang telah diketahui kefasikannya mengimami sholat orang-orang mukmin, kecuali ia adalah seorang penguasa yang ditakuti dan seorang yang bodoh mengimami jamaah umum. Jadi kalau kita masuk masjid kita nggak tahu imamnya nih sholat atau enggak, gitu. Dalam sebagian buku fikih ulama mengatakan majhul hal, nggak jelas statusnya. Bacanya bagus nggak? Kita nggak tahu, dia lagi sholat duhur, sholat asar, suaranya nggak kedengaran. Maka boleh kita jadi makmum, ini di belakangnya. Kecuali bagi jamaah yang sama dengannya, ya. Kalau jemaahnya sama-sama bodoh, dia nggak ngerti, maka orang yang paling pintar lah di antara mereka disuruh. Tapi kalau ada orang yang bacaannya bagus, ibadahnya bagus, maka tidak boleh dia ditinggalkan sehingga menjadi makmum. Tentu ada keadaan tertentu yang dibolehkan, seperti penguasa yang zalim, ya. Kalau ada penguasa dia nggak mau kecuali dia harus jadi imam, gitu kan? Nah itulah ya. Kita kalau nggak dihukum, kita jadi imam, walaupun dia bacaannya keliru, gitu kan? Coba luruskan semampunya, kalau tidak ya sudah, gitu. Seperti Hajjaj bin Yusuf dulu di zaman itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memerintahkan kaum muslimin untuk sholat di belakangnya, padahal sebenarnya banyak orang yang lebih pintar daripada dia, gitu. Atau panglima perang seperti kasus Amr bin As, pada saat baru 3 bulan masuk Islam lalu disuruh jadi panglima perang, lalu mengimami Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dalam pasukan. Karena panglima perang, maka ini pemimpin, ini berbeda hukumnya. Sesuai dengan sabda baginda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1167, Imam Muslim 714, di mana beliau bersabda, la tu'ammannal mar'atu wala fajiru mu'min atau mu'mina illa an yakharahu bisultanin aw yakhafu sautahu aw saifah. Janganlah seorang wanita
dan seorang yang lalim, maksudnya orang fasik ya, mengimami sholat orang mukmin laki-laki kecuali seseorang yang memaksanya, memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, atau seseorang yang khawatir cambuk atau pedangnya. Pemimpin zalim maksudnya. Maka dia harus mau tidak mau gitu kan. Maka ini apa boleh buat? Bisa kita menjadi makmum di belakangnya. Tapi kalau idealnya tidak boleh sama sekali menjadi imam kecuali orang yang paling banyak hafalannya. Kalau bertemu malah hafalan sama dilihat umurnya. Kalau umurnya sama dilihat yang lebih lama masuk Islamnya dan seterusnya. Atau lebih lama sadarnya atau hijrahnya masuk dalam makna ini. Kata beliau, meskipun hadis ini, ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1081, dinilai dhaif oleh sebagian ulama, tetapi mayoritas ulama mengamalkannya. Hadis-hadis tentang imamah seorang wanita terbatas pada penghuni rumahnya yang wanita dan anak kecil. Itu boleh perempuan jadi imam. Sebagaimana imamah orang fasik terbatas pada keadaan darurat saja. Yang kedua, orang yang lebih utama menjadi imam. Orang yang paling utama menjadi imam adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Lalu orang yang paling mengerti masalah agama atau ulama. Lalu orang yang paling takwa, ya, paling dekat hubungannya dengan Allah. Lalu orang yang paling tua usianya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 673, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa 'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa' fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa' fa akbaruhum sinna. Hendaklah seseorang mengimami sholat, tolak ukurnya yang jadi imam untuk satu kaum adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, walaupun dia lebih muda gitu. Jika kefasihan bacaan mereka sama-sama fasih, maka hendaklah orang yang paling mengetahui mengenai as-sunnah. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW diterapin nggak sama dia? Kalau bacaannya sama-sama, tentu yang sunnah didahulukan. Jika pengetahuan mereka mengenai as-sunnah sama, hendaklah orang yang paling dahulu melaksanakan hijrah. Nah ini kalau di Mekah, adalah di Madinah dulu fase hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi kalau kayak kita sekarang, sebagian ulama mengatakan lebih dulu hijrah dalam ketaatan. Ya. Misal ada orang hafal Quran dua-duanya, tapi yang satu sama juga bacaannya, ya. Cuma yang satu sudah sadar 10 tahun yang lalu, yang satu baru 2 tahun yang lalu. Ya dahulukan yang tadi, yang pertama. Dan dikatakan kalaupun mereka sama pengetahuan sunnahnya, hendaklah orang yang dahulu melaksanakan hijrah. Jika pelaksanaan hijrahnya mereka sama, maka dahulukanlah dari sisi usianya. Kalau bertemu semuanya baru kita dahulukan yang lebih tua. Jadi bukan berarti orang tua lebih didahulukan walaupun bacaannya buruk, enggak. Ini urutannya ini. Bacaannya bagus, maka walaupun dia kecil, muda, boleh jadi imam. Enggak ada masalah. Boleh jadi panglima perang. Kita tahu Usama bin Zaid radhiyallahu anhu waktu dinobatkan menjadi panglima perang umurnya 18 tahun. 17-18 tahun di zaman Nabi SAW. Padahal di pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Jadi panglima perang itu sesuai dengan keterampilannya, gitu kan? Dan tentu kalau dia jadi panglima perang berarti jadi imam sholat ya, itu maksudnya. Selama ia bukan seorang penguasa atau pribumi, di sini dikatakan selama ia bukan seorang penguasa atau pribumi, mengingat penguasa atau pribumi dianggap lebih utama menjadi imam daripada yang lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la ya ummanna rajulur rajula fi ahlihi wala sultanihi illa biidni. Janganlah seseorang mengimami sholat berjamaah pada sisi keluarganya orang pribumi atau penguasa, maksudnya penduduk setempat ya, itu lebih tepat. Kalau pribumi mungkin terlalu luas. Jadi misalnya di lokasi itu memang ada imamnya, sudah diimamkan, dinobatkan oleh tetangga masjid, ya sudah, dia imam. Nggak boleh kita datang langsung nyelonong jadi imam. Ya. Atau penguasa, kecuali dengan izinnya. Kalau imamnya mengatakan silakan gantiin saya jadi imam, ya nggak masalah. Kalau enggak jangan. Ya. Yang ketiga, bagaimana hukumnya imamnya menjadi imamnya anak kecil? Anak kecil sah menjadi imam dalam sholat sunnah, namun tidak dalam sholat wajib, kayak sholat tarawih, ya, sholat istisqa, ya, minta turun hujan, sholat khusuf dan khusuf, sholat gerhana,
bulan dan matahari. Ya, sebagian ulama masukkan sholat jenazah. Pokoknya intinya jangan sholat wajib. Kalau sholat wajib kan 5 waktu dan Jumat ya. Karena orang yang sholat wajib tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Ya. Apa maksudnya? Kalau yang kita sudah balik kan wajib kita sholat duhur dan asar. Kalau yang belum balik, sunnah bagi dia, nggak wajib. Maka tidak boleh di sini. Yang dimaksudkan ini pendapat sebagian ulama. Karena orang yang sholat wajib tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Sedangkan sholatnya anak kecil dihukumi sebagai sholat sunnah. Tentu khusus masalah ini khilaf di antara ulama ya. Tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah berpegang pada pendapat orang kalau lagi sholat wajib nggak boleh sholat di belakangnya orang yang lagi sholat sunnah, gitu kan. Tapi ada pendapat ulama yang lain tidak, boleh saja, nggak ada masalah, gitu kan. Seperti saya pernah kasih contoh masuk di masjid, kita belum sholat isya, imamnya lagi sholat tarawih. Daripada kita sholat sendiri, kita berjamaah dengan dia. Beranjak daripada perilaku Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat mengimami sahabat yang tertinggal sholat berjamaah. Lalu Abu Bakar mengimaminya. Sementara bagi Abu Bakar sunnah, orang itu wajib, gitu kan. Maka ini khilaf di antara ulama, Allahu a'lam. Di sini kecenderungan larangan makmum imam yang belum balik ya di sholat wajib, karena memang sholat wajib diharuskan orang yang sudah balik. Ya, jadi imam anak kecil dihukumi tidak sah dalam sholat wajib berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la takhtalifu ala imamikum. Janganlah kalian berbeda dengan imam kalian. Yang dimaksud berbeda di sini adalah jangan berbeda balik dengan tidak balik. Itu yang dimaksud ya. Makna yang lain juga, jangan kalian berselisih atau berbeda dengan imam kalian, maksudnya berselisih dari gerakan-gerakan. Jangan dia ruku kalian masih belum ruku gitu. Itu makna lainnya. Dan hadis ini tentu ada footnote-nya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 722. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Nah ini yang saya bilang tadi ya. Imam Syafi'i rahimahullah berbeda pendapat dengan mayoritas ulama, di mana beliau membolehkan anak kecil menjadi imam dalam sholat wajib dengan merujuk riwayat yang dituturkan Amr bin Salamah yang menjelaskan bahwa Nabi SAW bersabda kepada kaumnya, ya ummukum akra'ukum, hendaklah yang mengimami kalian orang yang paling fasih. Kemudian aku mengimami sholat mereka padahal saat itu aku masih berusia 7 tahun. Ini perkata sahabat Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan Bukhari nomor 4302. Tapi mayoritas ulama memandang riwayat tersebut dhaif, seraya berkata hadis tentang kebolehan seorang anak yang masih belia menjadi imam termasuk hadis muhtamal, mengandung kemungkinan, di mana ada kemungkinan Rasulullah SAW tidak pernah melihat Amr mengimami sholat kaumnya, mengingat mereka tinggal di gurun pasir yang jauh dari Madinah. Jadi di sini sebagian ulama khilaf dalam masalah ini, sebagaimana sudah saya katakan tadi ya. Yang keempat, imamnya wanita. Seorang wanita sah mengimami sholat para wanita ya, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Karena Nabi SAW telah mengizinkan Ummu Waraqah binti Naufal radhiyallahu anha mengangkat seorang muadzin baginya di rumahnya sehingga ia dapat menunaikan sholat berjamaah bersama anggota rumahnya. Dan ini hadis riwayat Abu Daud nomor 591 ya. Dan ini juga menandakan ini khilaf di antara ulama tentang masalah azan juga ya. Ada yang mengatakan azan dicukupkan kalau orang yang mau sholat di rumah selain di masjid, itu dicukupkan dengan azannya wilayah terdekat. Yang penting terdengar, gitu kan? Kayak kita masjid terdekat, musola terdekat itu sudah cukup. Tinggal masalah iqamah. Kalau iqamah, ulama sepakat mengatakan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ya, wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Karena perempuan tidak ada kewajiban azan dan iqamah dia. Dia nggak bisa jadi muadzin, gitu kan? Dia nggak bisa jadi muadzin. Selanjutnya imamanya orang buta. Orang buta sah mengimami sholat berjamaah. Karena Rasulullah SAW pernah menunjuk Ibnu Maktum radhiyallahu anhu sebagai imam pengganti di Madinah hingga 2 kali. Dan ia sholat bersama mereka atau penduduk Madinah. Padahal ia adalah seorang yang buta. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2931. Ya. Sebenarnya yang disepakati tidak boleh buta itu kalau pemimpin. Kalau pemimpin perang, pemimpin negara, itu hampir seluruh pendapat ulama tidak membolehkan orang buta ya. Walaupun ada di antara mereka yang mengatakan boleh. Gitu. Tapi umumnya karena dia butuh aktivitas, dia harus bergerak. Ya. Dia harus bergerak. Kalau imam sholat tidak ada masalah. Cuma gerakan saja. Tapi kalau berperang, kalau memimpin negara, gitu kan, itu harus butuh
penglihatan. Yang keenam, imamah orang yang kurang utama. Maksudnya kurang bacaannya, ya, kurang ibadahnya. Orang yang kurang utama sah mengimami sholat orang-orang meski ada orang yang lebih utama darinya. Karena Rasulullah SAW pada sholat di belakang menjadi makmum Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari nomor 684 dan Abdurrahman bin Auf dalam hadis Muslim 274. Padahal Rasulullah SAW lebih utama dari keduanya dan dari semua makhluk. Ya. Ini juga masih khilaf di antara ulama, tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah mengerucut ke satu pendapat. Kalau pendapat ada dua di sini. Yang pertama mengatakan akan sah sholatnya orang yang tidak utama, maksudnya sedikit saja ibadahnya orang biasa, orang awam, dan di belakangnya ada orang-orang alim, itu kalau memang tidak diketahui kondisi orang ini. Majhul tadi saya bilang. Nggak jelas orang ini bacaannya berapa banyak sih, hafalannya gimana. Lalu kemudian dia sudah biasa diangkat imam oleh masyarakat setempat situ, lalu ada orang datang, ternyata para ulama nih, gitu kan. Mampir kebetulan di situ, lalu jadi makmum. Maka ini kondisinya, kok boleh buat, ya. Dia sudah terlanjur jadi imam, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang lain digambarkan oleh para ulama adalah, kalau seandainya tadi pemimpin perang, kalau seandainya pemimpin negara, kalau pemberontak datang penjajah merampas wilayah, tapi muslim juga. Lalu mereka perampok-perampok ini kan penjahat dasarnya, ya, penjajah datang menjajah tempatnya orang walaupun dia muslim, dia fasik. Tapi dia kalau kita tidak ikut jadi imam malah dibunuh, jadi makmum maksud saya, maka dibunuh. Maka ini lain kondisinya, ya. Dan kasus di sini pendapat yang mengatakan ini kan Syekh Abu Bakar merujuk ke satu pendapat kalau boleh sah siapa saja boleh, biar bacanya nggak benar. Kalau dia jadi makmum, jadi imam ada makmum berarti yang di belakang tetap sah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak bisa kecuali darurat. Ya. Dan yang darurat ini maksud darurat sini teman-teman sekalian adalah seperti kondisi yang saya ceritakan. Ya. Termasuk di sini adalah kalau kasus hadis-hadis ini Abu Bakar pernah menjadi imam. Ini kan dikatakan Abu Bakar menjadi imam sementara Nabi SAW di belakang, ya. Ini kasuistik teman-teman sekalian. Karena waktu itu Nabi SAW lagi sakit keras dan pingsan di rumahnya. Maka beliau pun berkata kepada Aisyah, suruhlah Abu Bakar mengimami sholat, gitu kan. Pada saat sementara sholat berjalan, maka Nabi SAW sehat, keluar, ikut sholat. Dalam sementara sholat pun Abu Bakar sempat mau mundur, tapi Nabi SAW menepuk pundaknya dan membiarkan dia jadi imam, dan Nabi SAW berdiri di sebelahnya. Ini kan kasuistik, ya. Karena waktu Nabi SAW masih sehat, belum pernah beliau suruh satu kali pun Abu Bakar jadi imam. Belum pernah ada satu riwayat pun menjelaskan waktu Nabi SAW masih sehat, dan Nabi ada lalu Nabi jadi makmum. Bahkan kalau setahu saya, Allahu a'lam, yang disepakati oleh para ulama, tidak boleh orang biasa mengimami para Nabi. Kecuali memang dalam keadaan-keadaan darurat, diantaranya kisah tentang Al-Mahdi, ya. Pada saat dia tiba di Menara Putih di Syam, nanti di Damaskus, kemudian turunlah Nabi Isa AS, kemudian dia mau persilahkan Nabi Isa jadi imam, tapi Nabi Isa mengatakan imam dari kalian, maksudnya dari kalian muslimin, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, dia termasuk orang yang, salah satu orang yang di belakangnya sholat Nabi. Nah, kasus ini, kasus masalah Abu Bakar karena Nabi SAW tadi sakit, dan dikira Nabi akan sholat di rumahnya, tapi ternyata Nabi keluar di tengah-tengah sholat, kan gitu. Yang kedua tentang Abdurrahman bin Auf, ini kasusnya di peperangan teman-teman sekalian. Di peperangan, ada kan situ kisah Abdurrahman bin Auf, ya. Jadi waktu Nabi SAW lagi pergi berperang, satu waktu subuh, gitu kan, Nabi SAW nggak muncul-muncul, lama sekali, sampai dikhawatirkan terbit matahari. Maka mereka pun di kemah sama pasukan saling bermusyawarah, ini gimana nih? Maka mereka menunjuk satu sama lain, akhirnya ditunjuklah Abdurrahman bin Auf, dianggap orang yang paling bagus, imannya, bacaannya, suruh maju. Majulah Abdurrahman imami sholat. Rupanya waktu sudah satu rakaat, Nabi SAW datang gitu. Jadi makmum di belakang, masbuk satu rakaat Nabi SAW. Itu riwayat Sahih, riwayat Bukhari. Kemudian Nabi SAW pada saat selesai salam, sahabat yang di saf belakang, waktu lihat Nabi di sebelah mereka, waktu mereka sudah salam, mereka bilang Subhanallah, suaranya keras. Orang-orang semua pada balik, Abdurrahman pun balik, kaget ada Nabi. Tadinya pikir Nabi nggak ada. Karena di peperangan kan orang kalau ada hajat, ada buang air kecil, buang air besar, biasanya pergi jauh gitu, ya. Cari tempat yang bisa bersembunyi. Nah, Nabi SAW ada hajat jauh lama baru balik.
Maka Nabi pun SAW menyelesaikan sholatnya. Setelah salat, Nabi SAW mengatakan, bagus yang kalian kerjakan. Bagus yang kalian kerjakan. Sudah tepat. Karena waktu sudah mau keluar gitu ya. Sudah mau habis. Nah ini kasuistik juga. Karena selama ini belum pernah Nabi SAW suruh Abdurrahman jadi imam kecuali pada saat itu saja. Itu pun disuruh oleh para sahabat karena khawatir waktu subuh keluar. Jadi ini masih khilaf di poin ke-6 sebagaimana sudah saya paparkan. Jadi kalau masih ada pendapat-pendapat khilaf saya coba sisipkan di poin-poin ini. Poin ke-7, imamah orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum sah mengimami sholat orang yang berwudu karena Amr bin As pun pernah mengimami sholat pasukan perang tentara di mana ketika ia bersuci dengan bertayamum sedangkan para tentara yang sholat bersamanya berada dalam keadaan berwudu. Selanjutnya hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak mengingkarinya. Dan ini tentu diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 334. Ini sudah pernah saya ceritakan kan kisahnya yang Amr bin As, yang akhirnya Amr bin As menjadi imam ya dalam keadaan junub. Tapi ini juga dilihat kondisinya teman-teman sekalian. Ulama merincikan begini. Kalau seandainya seseorang uduk nih, semuanya pada uduk kan gitu. Semua pada uduk. Tidak semua mau sholat uduk dan kebetulan memang ada imam rutin di situ. Ada imam rutin. Tapi karena uduknya antri, akhirnya orang semua sudah uduk kecuali imam. Pas imam mau uduk airnya habis. Nggak ada air. Nggak ada air, habis. Kosong. Cari air nggak ada. Air cuma itu saja. Misalnya dalam perjalanan, musafir. Sementara kan dia yang harus jadi imam. Maka di sini dia tayamum kan kondisinya. Jadi boleh di sini dia jadi imam. Karena memang dasarnya dia imam. Ini imamnya orang yang bertayamum. Imamnya orang yang bertayamum. Kemudian juga kasuistik yang lain adalah kalau kayak kasus ini, pemimpin perang, Amr bin As memang baru 3 bulan masuk Islam, tapi dia pemimpin perang. Waktu itu dingin sekali, dia kalau mandi, dia takut meninggal. Begitu pemahaman dia. Umar sempat marahin dia nggak mau tahu, pokoknya saya nggak mau mati kedinginan. Umar bilang, ada air, kenapa mau tayamum? Itu kayak gitu. Sambil jengkel, Umar akhirnya pergi ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar bagaimana nih? Kata Abu Bakar, dia utusan Rasulullah, jangan bantah, biarin aja. Tidak usah dibantah, biarin aja. Maka akhirnya akhirnya sholatlah, mereka jadi sholat dan Rasulullah SAW benarkan itu. Jadi ini kondisional ya. Yang ke-8, imamahnya musafir. Imamahnya musafir. Musafir sah mengimami sholatnya mukim, berada di daerahnya. Tetapi bagi mukim, jika sholat di belakang musafir, maka ia dianjurkan menyempurnakan sholatnya setelah imam menyelesaikan sholatnya. Jadi kalau misalnya mukim sama musafir, kebetulan kita misalnya tinggal di satu wilayah, kita kedatangan seorang ulama misalnya, dia mau ceramah, dia musafir kan gitu. Sekarang dia lebih afdal jamak qasar, kan? Pendatang dia musafir, paling afdal itu. Tapi dia juga boleh sholat mukim. Tapi sekarang kalau dia mau pilih sholat safar, qasar, dia jadi imam. Kalau sholat duhur berarti 2 rakaat, kita makmumnya harus 4, kita kan mukim. Maka kalau dia jadi imam, tetap dia qasar. Begitu 2 rakaat dia salam, yang mukimnya semua lanjutin. Ya. Atau dia juga boleh sholat itmam, imamnya, kalau dia mau. Ya. Atau lebih baik kalau mau imamnya tidak usah dari musafirnya, dari salah seorang mukim, itu kan yang bacaannya bagus. Kemudian si makmum yang musafir ikut sempurna, nanti setelah salam baru dia iqamah untuk sholat jamak dengan asarnya. Rasulullah SAW pernah mengimami sholat penduduk Mekah, padahal saat itu beliau adalah musafir. Setelah sholat selesai, beliau pun bersabda, Ya ahla Makkah, atimmu sholatakum, fa inna qawmun safrun. Wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah sholat kalian, karena kami ini adalah kaum yang musafir. Hadis ini riwayat Imam Malik dengan sanad sahih nomor 349. Ya. Juga dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, seseorang dianggap mukim atau musafir kalau dia tinggal di situ atau dia tinggalkan tempat itu. Jadi kalau dia tetap tinggal di situ, walaupun misalnya dia lahir di Jakarta, tapi dia sekarang tinggalnya akibatnya banyak di Jogja. Jogja dia mukim, dia kalau ke Jakarta musafir. Rasulullah SAW lahir di Mekah kan? Beliau safar dan beliau sudah merebut sekarang Mekah, seperti kembali ke wilayahnya. Tapi beliau memang niat tinggal di Madinah, maka Mekah dianggap wilayah safar.
Ada satu keadaan kata para ulama tidak dianggap orang itu safar kalau dia memang memiliki tempat tinggal atau rumah tinggal atau keluarga atau dia punya istri. Misal orang memiliki 2 orang istri di kota yang terpisah atau negara yang terpisah. Walaupun jarak safar, tetap dia kalau tiba di istri yang satunya tidak boleh dia safar. Sudah ada rumahnya. Seperti itulah. Ya. Itu yang dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi hukum lain yang kita ambil dari hadis ini ya. Karena Nabi SAW menganggap dirinya safar padahal beliau penduduk Mekah. Tapi kalau misalnya ada orang kondisinya seperti ini, tapi dia nggak mau anggap dirinya musafir, dia nganggap Mekah wilayahnya dia. Ini pernah terjadi di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di musim haji di Mina, orang-orang sholatnya 2 rakaat. Utsman bin Affan tidak, 4. Dia sholat sempurna. Waktu ditanya kenapa, dia bilang saya tidak anggap diri saya musafir, saya mukim. Walaupun sebenarnya Nabi SAW pun memerintahkan pada saat itu penduduk yang ikut haji untuk jama' qasar, tapi Utsman bin Affan pernah melakukan. Mungkin beliau punya sumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan jika musafir sholat di belakang mukim, musafir yang di belakang dan mukim orang yang tinggal di situ mukim jadi imam, maka dia harus menyempurnakan sholatnya, tidak dikasar. Jadi tidak ada istilahnya saya duhur 2 rakaat ini imam 4 rakaat, begitu 2 rakaat dia lanjut saya salam. Ada orang lakukan itu ya. Diluruskan kalau bisa. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya mengenai menyempurnakan sholat di belakang mukim, maka ia menjawab itu adalah sunnah Abul Qasim atau Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor 1865 dan asal hadis ini terdapat dalam riwayat Muslim nomor 688. Tentu beda keadaan seperti ini dengan orang sholatil khauf ya, karena ada orang menarik hukum sholatil khauf, sholat dalam keadaan takut berperang kan gitu. Itu beda hukumnya. Imamnya sholat, misalnya imamnya sholat ada banyak cara. Di antara caranya adalah imamnya sholat nih 2 rakaat misalnya mereka musafir, duhur. Maka begitu rakaat kedua, imamnya nunggu, dia nggak sama sekali bergerak. Nanti makmumnya di belakang salam pergi, datang pasukan yang lain, gitu kan? Kemudian ikut sholat bersama imam lalu salam bersama-sama dengan imam. Itu berbeda, tapi itu dalam keadaan takut orang di medan perang, bukan ditarik dalam hukum umumnya. Ya, jadi tetap kita kalau ikut sama imam, dia mukim 4 rakaat duhur, kita juga 4 rakaat walaupun kita musafir. Nanti setelah salam baru kita boleh sholat asar 2 rakaat. Ya. Yang ke-9 berdirinya makmum bersama imam. Apabila seorang laki-laki bermakmum kepada laki-laki atau seorang laki-laki, maka ia berdiri di samping kanannya. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang bermakmum kepada seorang wanita, maka ia berdiri di samping kanannya. Adapun jika 2 orang atau lebih bermakmum, maka mereka berdiri di belakang imam. Sedangkan jika sejumlah laki-laki dan sejumlah wanita bercampur dan menjadi makmum, maka makmum laki-laki berdiri di belakang imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang mereka atau di belakang makmum laki-laki. Ini juga perlu diluruskan teman-teman, karena banyak orang yang saya pernah masuk di salah satu musola langgar, bukan masjid ya. Waktu saya datang ke rumah salah satu kerabat saya dan saya sempat nginap di situ. Akhirnya saya sholat subuh di musola dekat situ. Ternyata musolanya tidak terlalu besar, tapi dibagi safnya itu laki-laki kanan, perempuan kiri. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mestinya laki-laki depan, perempuan belakang. Itu yang ada. Gitu ya. Maka makmum laki-laki di sini dikatakan, saya ulangi, sedang makmum wanita berdiri di belakang mereka, di belakang makmum laki-laki. Kemudian jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki serta seorang wanita, maka makmum laki-laki berdiri di samping kanan imam, meskipun ia adalah anak kecil yang baru mumayyaz. Mumayyaz itu sudah dapat membedakan sesuatu. 3 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Sedangkan makmum wanita berdiri di belakang keduanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 440, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf makmum laki-laki adalah saf yang pertama, dan seburuk-buruk saf bagi mereka adalah yang terakhir. Maksudnya suka telat dalam sholat sehingga datang di saf terakhir, tapi kalau orang ada udzur tidak masalah. Sedang sebaik-baik saf makmum wanita ialah saf yang terakhir, dan seburuk-buruknya adalah saf yang pertama. Maksudnya
Yang perempuan makin jauh dari laki-laki makin baik. Ya, perempuan makin jauh dari laki-laki maka makin baik. Juga berdasarkan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana dalam sebuah peperangan beliau melaksanakan sholat. Lalu Jabir datang radhiyallahu anhu dan berdiri di samping kiri beliau. Lalu beliau pun memindahkannya sehingga posisinya berada di sebelah kanan beliau. Dan tidak lama setelah itu datang Jabbar bin Sakhar yang langsung berdiri di samping kiri beliau. Lalu beliau menarik keduanya dan memposisikan keduanya hingga berada di belakang beliau. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 3014. Ya, jadi pernah Jabir bin Abdullah datang radhiyallahu anhu, Nabi SAW lagi sholat lalu jadi makmum di sebelah kiri. Maka ini imamnya nggak boleh diam. Rasulullah SAW contohkan, ya, dipeganglah tangannya, dipindahkan ke sebelah kanan. Ya. Datang sahabat Nabi yang lain langsung ke sebelah kiri. Maka Nabi SAW memegang tangan keduanya lalu mendorong ke belakang beliau sehingga menjadi makmum di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Juga berdasarkan penuturan Anas radhiyallahu anhu bahwa suatu saat Nabi SAW sholat mengimaminya dan ibunya, di mana beliau memposisikan dirinya di sebelah kanan beliau, maksudnya Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW, taruh sebelah kanan dan memposisikan si wanita atau ibunya di belakang kami. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 660. Juga berdasarkan penuturannya Anas bin Malik bahwasannya suatu ketika aku menunaikan sholat di mana aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang Rasulullah SAW dan seorang nenek berdiri di belakang kami. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 494 dan 500, Muslim 501. Yang ke-10 dalam masalah keimaman ini, pembatas imam menjadi pembatas bagi orang yang ada di belakangnya, maksudnya sutrahnya. Dan kita kalau sholat harus ada tembok, batu, segala macam supaya tidak dilewati oleh orang lain. Maka kalau sholat berjamaah, imamlah yang menjadi sutra makmumnya. Apabila imam sholat menghadap pembatas, maka makmum tidak perlu memakai pembatas lagi. Karena suatu ketika Nabi SAW menancapkan sebuah tombak, lalu beliau sholat menghadap ke arahnya. Saya jadikan sutra. Dan beliau tidak menyuruh seorang sahabat pun supaya meletakkan pembatas lainnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maaf, tadi itu Imam Bukhari 380 sebelumnya ya. Yang ini ya masalah Anas bin Malik sholat bersama seorang anak yatim dan seorang nenek di belakang mereka, itu riwayat Bukhari 380. Yang baru saya bacakan tadi ini pembatas itu adalah hadis Bukhari nomor 494 dan hadis Muslim 501. Tadi saya keliru menyebutkan. Ini saya sebutkan lebih dulu dalam rujukan tadi. Yang ke-11, wajibnya mengikuti imam. Diwajibkan atas makmum mengikuti imam dan diharamkan mendahuluinya serta dimakruhkan menyamainya. Jadi tidak boleh imam baru Allahu Akbar dia sudah ikut. Jadi paling bagus tunggu selesai mulutnya ngomong. Kalau imam sudah bilang Allahu Akbar, baru kita bergerak. Imam baru Allah sudah turun duluan. Banyak orang begitu dahulu imam. Jangan pelanggaran dalam syariat. Tunggu, ya, sabar. Jika makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram, maka wajib atas makmum mengulangi takbiratul ihramnya. Imam belum takbir, dia sudah takbir duluan. Ini harus dibatalin, ini batal. Kalau tidak berarti dia sholat sunnah saja, ya. Jika tidak, maka sholatnya dihukumi batal. Demikian juga dihukumi batal jika ia salam sebelum imam. Kemudian jika ia mendahului imam dalam ruku atau sujud atau bangkit dari keduanya, maka diwajibkan atasnya mengulanginya, di mana ia ruku atau sujud kembali setelah imamnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tentu misalnya ada orang, imamnya baru bilang minal jinnati wan nas, belum ruku, dia sudah ruku duluan. Misal, imam belum bilang Allah Akbar, belum apa nih. Makanya dianggap rukunya batal. Gimana caranya? Dia harus berdiri kembali. Tunggu imam ruku, baru dia ruku lagi. Dianggap ruku pertamanya tidak sah, tapi tidak membatalin sholatnya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 722, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعون." Sesungguhnya imam itu ditunjuk tidak lain untuk diikuti, maka janganlah kalian berbeda dengannya. Lakukan seperti dia, jangan dahului, ya.
Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jika ia ruku, maka rukulah kalian. Jika ia mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka ucapkanlah oleh kalian semua Allahumma rabbana walakal hamd. Jadi makmum tidak usah bilang lagi sami Allah liman hamida. Kalau imam bilang sami Allahu liman hamida, dia bilang rabbana walakal hamd. Jika ia sujud, maka sujudlah kamu sekalian. Kemudian jika ia solat sambil duduk, maka solatlah kalian semuanya sambil duduk. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari tadi. Jadi maksudnya kalau imamnya lagi sholat berdiri, di tengah-tengah sholat dia lagi berdiri, kemudian tiba-tiba entah kenapa dia duduk, ya, maka makmumnya semua ikut duduk. Tapi kalau dari awal dia sholat duduk karena kakinya lumpuh tapi dia imam yang layak, suaranya bagus, maka makmumnya tidak usah sholat duduk. Ya. Ini kalau terjadi pertengahan sholat, ya, pertengahan sholat. Paham nggak? Siang bolong begini, waktu ngantuk belajar fikih ya. Baik. Sabda Rasulullah SAW, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sal himar aw yuhawwilu Allahu suratahu surata himar." Tidakkah salah seorang di antara kalian merasa takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam bahwa Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau merubah wujudnya menjadi wujud keledai. Ini hadis sahih riwayat Bukhari nomor 691, Imam Muslim 427. Ya. Yang ke-12, penggantian imam dengan makmum karena adanya udzur, alasan yang dibolehkan secara syar'i. Ya. Jika pada pertengahan sholat imam menyadari bahwa ia mempunyai hadas, maksudnya tadi maaf buang air besar, buang air kecil, tapi belum uduk lagi, atau dia ngeluarin angin, dia lupa nih, dia kira dia punya uduk tengah sholat, kalau jadi imam, atau telah terjadi hadas padanya, atau lagi sholat dia keluarin angin, maaf ya, atau hidungnya mengeluarkan darah, mimisan, banyak keluar darah, dia nggak bisa lanjutin sholatnya. Ya. Atau telah terjadi sesuatu yang membuatnya tidak dapat melanjutkan sholat, seperti tiba-tiba pusing, pingsan, ya, atau diserang musuh seperti Umar bin Khattab atau ditusuk oleh Abu Lu'lu, langsung berdarah jatuh, Umar bin Khattab nggak bisa menyambutkan Abu Musa al-Asy'ari yang melanjutkan sholat. Ya. Maka ia harus meminta kepada seorang makmum yang ada di belakangnya supaya menggantikan posisinya dan menyempurnakan sholat bersama jamaah. Kemudian ia keluar dari sholat untuk bersuci. Di mana Umar radhiyallahu anhu pun pernah meminta Abdurrahman bin Auf supaya menggantikan posisinya sebagai imam ketika ditikam saat sholat. Maaf, berarti saya keliru ya, bukan Abu Musa al-Asy'ari, tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ajma'in. Ali pun radhiyallahu anhu pernah meminta seseorang supaya menggantikan posisinya sebagai imam karena mimisan yang dideritanya. Dan ini semua tentu hadis riwayat Bukhari nomor 3700 ya, sebagaimana disebutkan dalam footnote nomor 800 tadi. Jadi di sini boleh kita menggantikan imam, dan kalau kita jadi imam teman-teman, kalau kita hadas tidak boleh lanjutin ya. Jangan kan anda enak sama makmum. Nanti saya ketahuan nih, saya batal wudhu. Ya kalau pernah dilakukan beristighfar, tobat sama Allah gitu. Tapi kalau enggak, maka harus paham. Ya, berarti kita berhenti dan tidak salah. Kita mengatakan lanjutin sholat, saya mau wudhu dulu. Kita bicara biar makmumnya dengar. Nanti makmumnya tidak buat apa-apa, dia nggak usah jawab. Dan tidak usah bilang iya baik. Dia cukup langsung aja maju melangkah, langsung gantiin imam. Ya, di sini kata para ulama tinggal di perselisihan pendapat bagaimana kalau imamnya berhenti di tengah-tengah bacaan. Gitu kan? Apakah dia lanjutin atau tidak? Maka yang paling kuat pendapat ulama dilanjutin saja bacaan imam, kecuali makmumnya tidak menghafalnya. Misalnya dia baca surah Al-Baqarah, makmumnya tidak hafal, lalu dia pindah ke Inna Atayna gitu kan. Ya boleh saja gitu. Tapi kalau dia bisa lanjutin, dilanjutin bacaan tersebut. Ke-13, imam harus meringankan sholat. Kalau jadi imam jangan sok ya hebat bacaannya panjang-panjang, apalagi kalau suaranya masya Allah membuat orang ngantuk ya. Dianjurkan terhadap imam supaya tidak memanjangkan bacaan sholat kecuali bacaan pada rakaat pertama, jika ia bermaksud supaya orang yang tertinggal dari jamaah mendapat rakaat tersebut, karena terkadang Nabi SAW memanjangkannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wal-kabira
fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jika salah seorang di antara kalian mengimami salat, maka hendaklah ia meringankan bacaannya, karena di antara mereka ada orang yang lemah, orang sakit, orang yang sudah tua. Tapi jika ia salat sendiri, maka hendaklah ia memanjangkan bacaannya menurut kehendaknya. Tentu juga di sini teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan memendekkan sholat ada adabnya ya. Memendekkan sholat, jadi yang dimaksud dengan pendekkan sholat itu kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang pernah manjang bacaannya panjang sampai ada satu anak muda keluar dari saf sholat sendiri. Waktu habis sholat salam, orang-orang pada bilang, hai Mu'adz, tadi ada orang setengah sholat dia berhenti sendiri. Kata Mu'adz, itu munafik. Kenapa dia berhenti nggak mau dengar Al-Quran? Ternyata anak muda itu pergi ke Nabi SAW melapor, ya Rasulullah begini kejadian. Panggil Mu'adz bin Jabal. Kenapa Mu'adz? Ya Rasulullah, dia berhenti lagi sholat. Terus sholat sendiri keluar dari jamaah. Ditanya anak kecil, anak muda itu, kenapa kau lakukan? Ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal baca panjang. Saya punya hajat, banyak pekerjaan. Maka kata Nabi SAW, apakah kau penyebar fitnah hai Mu'adz? Mana kau dari sabbihisma rabbikal a'la. Jadi bukan mana kau dari inna ataina. Walaupun boleh ya, artinya tolok ukur pendek itu bukan juga pendek sekali ya. Itu yang dimaksud. Sudah azan ya? Baik, saya bacakan ini karena ini poinnya sampai 16 kita selesaikan, tinggal ini nanti kita masuk masalah makmum. Pertemuan akan datang dan pertanyaan insya Allah kita akan jawab setelah gabungan imam sama makmum ya. Bahasan ini bersatu soalnya. Pertemuan akan datang insya Allah kita akan jawab itu. Yang ke-14, makruh imamahnya orang yang dibenci jamaah. Ya, kalau orang tidak suka sama dia tapi dia tetap ngotot, ini makruh, tidak haram tapi dia makruh. Dimakruhkan bagi seorang mengimami sholat orang-orang yang membencinya jika kebencian mereka berkaitan dengan masalah agama. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, wa akhawani mutasariman." Hadis ini hadis sahih riwayatkan Ibnu Majah, hadis hasan riwayatkan Ibnu Majah nomor 971 ya. Artinya ada 3 orang yang sholat mereka tidak akan diangkat sejengkal pun di atas kepala mereka, tidak dilaporkan ke langit. Yang pertama, orang yang mengimami sholat suatu kaum di mana mereka membencinya. Ini tidak akan diangkat sholatnya, tidak diterima buat dia, tapi makmumnya diterima. Yang kedua, wanita yang tidur dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Ini percuma, biar sholat tahajud 1000 rakaat gak diterima ya. Serta 2 saudara yang saling bermusuhan. Nggak boleh saling bermusuhan ya. Kalau kita pun harus mengingatkan, kita menjaga jarak ya, tapi jangan bermusuhan, karena ini tidak diangkat sholatnya. Yang ke-15, orang yang patut berdiri di belakang imam dan berbaliknya imam setelah salam. Dianjurkan bahwa orang yang berdiri di belakang imam adalah orang yang berilmu dan memiliki keutamaan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah benar-benar yang mendekatiku dalam berjamaah di belakangku pas, yaitu orang dewasa yang berilmu di antara kalian. Ya, dewasa dan berilmu. Dianjurkan pula bagi imam setelah salam supaya ia berbalik dari tempat sholatnya ke sebelah kanan, ya, serta menghadapkan mukanya ke arah jamaah. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis Abu Dawud nomor 1041 dan Tirmidzi 301 telah meriwayatkan dari Qabisa bin Hulb dari bapaknya, seraya berkata, jika Nabi SAW mengimami kami, maka setelah salam beliau akan berpaling ke arah 2 sampingnya seluruhnya, kanan atau kiri. Beliau balik ke belakang makmum dari kanan atau dari kirinya, ke samping kanan atau ke samping kirinya. Terakhir yang ke-16, masalah imamah ini, meluruskan saf. Disunnahkan bagi imam dan makmum untuk meluruskan saf dan meratakan barisan hingga benar-benar lurus. Karena Rasulullah SAW menghadap ke arah orang-orang makmum seraya berkata, tarasu wa'tadilu, rapatkan dan luruskan ya. Ini tentu diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 11.846 ya. Kalau tadi yang sebelumnya itu diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankan. Juga sabda Nabi SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Luruskanlah saf kalian, karena meluruskan saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Hadis ini riwayat Bukhari 723 dan Imam Muslim 433. Juga sabda Nabi SAW, latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf kalian, atau kalau tidak Allah akan merubah di antara muka-muka kalian.
Ya, 808 ini fotonya hadis riwayat Tirmidzi 227 dan beliau menghasankan. Kata sebagian ulama, hadis Allah menjelekkan mukanya. Orang yang sengaja tidak mau rapiin saf, Allah bikin jelek mukanya, ya. Jadi kalau mau ganteng, mau cantik, lurusin saf. Juga sabda Nabi SAW, "Ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila farjatin fi saffi fasaddaha." Tidak ada langkah yang paling besar pahalanya dari langkah yang dilakukan oleh seseorang menuju celah saf sehingga ia menutupi atau merapatkannya. Jadi kita tidak boleh biarkan saf itu kosong. Kita harus masuk di situ. Dan bagi kita yang sudah ada di dalam saf, jangan marah kalau ada orang yang masuk, teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, meringankanlah pundak-pundak kalian untuk saudara kalian. Kalau masih ada celah, kasih. Ada orang subhanallah sejadahnya begini, badannya begini. Tidak mau orang lain injak sejadahnya. Nggak boleh ini. Masuk syaitan dalam saf. Sebagai menutup hadis terakhir kata Nabi SAW, itu tidak ditulis di buku kita ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, luruskan saf kalian karena sungguhnya syaitan bisa masuk di antara saf seperti anak domba yang masuk di antara domba-domba yang besar, gitu kan? Sehingga mereka mengganggu sholat, ya, membuat tidak khusyuk. Maka hati tidak khusyuk itu terbukanya saf. Dan juga para sahabat mengatakan, kami di zaman Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Hakim, kami di zaman Nabi SAW kalau sudah diiqamahkan sholat maka kami merapatkan tumit-tumit kami sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami bertemu sehingga rapat sekali, tidak ada celah di antara makmum, ya. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk masjid dan kita coba rapatkan kaki kita dan orang di sebelah tidak mau, jangan dipaksa, ya. Jangan dipaksa. Tidak usah kejar-kejar terus kakinya. Karena itu sunnah Nabi SAW, itu sunnah. Ya. Artinya dia dapat pahala kalau dia mau, dia tidak dapat, kalau dia tidak lakukan tidak batal sholatnya. Tapi dia digoda oleh syaitan, kurang kehusyuan, gitu kan? Jadi lebih baik dia kerjakan. Makanya tolak ukurnya kata ulama adalah lebih baik kita tolak ukurnya pundak kita. Pundak kita begini sejajar kaki kita. Di sebelah juga teman begitu. Maka insya Allah ini sudah cukup untuk merapatkan saf kita. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.